Zone Official. Film dimulai dengan scene yang memperlihatkan dua orang yang sedang berada di gurun pasir Afghanistan. Kedua pria ini adalah tentara Angkatan Darat Amerika yang masih bertahan setelah berperang. Tentara yang sedang menarik rekannya ini bernama Justin, sedangkan tentara yang tidak bisa berjalan lagi bernama Eddie. Eddie tidak bisa berjalan lagi karena ia sudah kehilangan satu kakinya. Scene berikutnya memperlihatkan Eddie dan Justin yang sedang memberi ceramahan kepada anak-anak disabilitas. Eddie yang kehilangan satu kakinya pun harus berdiri menggunakan tongkat. Setelah selesai, mereka berdua berencana untuk makan siang bersama. Saat dalam perjalanan, mobil mereka harus terhenti karena ada lampu merah. Mereka pun mengobrol dan melihat seorang pria dan wanita yang sedang pemanasan di tepi jalan. Wanita yang sedang pemanasan itu tiba-tiba disenggol oleh ibu-ibu. Lalu, pria yang berjaket abu-abu langsung memberikan fucek kepada ibu-ibu itu. Dari sini gua sadar, kalau ternyata pasangan ini adalah tunawicara. Eddie dan Justin yang sedang membicarakan pasangan itu tiba-tiba melihat kilauan cahaya yang begitu terang. Tanpa disadari, mereka berdua ternyata sudah berada di suatu tempat bersama orang-orang random. Mereka semua pun mendengar bisikan-bisikan yang berada di kepala mereka masing-masing. Bisikan itu berkata, "Kalian berjumlah 80 orang. Ikutilah arah panah atau kau akan mati. Pastikan tetap berada di jalur atau kau akan mati. Jika kau dilewati 2 kali, maka kau akan mati. Jangan menginjak rumput atau kau akan mati." Namun tiba-tiba, ada seorang wanita yang panik dan ia tidak sengaja menginjak rumput. Pada akhirnya, kepalanya pecah begitu saja. Seketika itu juga, semua orang panik dan ada beberapa orang lagi yang berlari menginjak rumput. Terlihat juga, ada seorang kakek-kakek yang berada di perlombaan ini. Bahkan, kakek-kakek itu tidak bisa bergerak sama sekali. Sepasang tunawicara itu pun juga berada di perlombaan ini. Mereka berdua bingung apa yang sebenarnya terjadi di sini. Saat perlombaan baru dimulai, sudah ada 4 orang yang harus tewas. Mereka semua mendengar bisikan angka 76, yang berarti masih tersisa 76 orang yang hidup. Terlihat juga ada 2 orang pelajar yang dimana mereka adalah kakak dan adik. Orang-orang yang tersisa ini berlari sebisa mungkin. Setiap saat, pasti ada orang yang tewas begitu saja. Mereka pun pada akhirnya tiba di sebuah rumah dan mereka harus tetap mengikuti arah panah. Kemudian, salah satu peserta mencoba untuk kabur dari tempat ini. Ia mencoba memanjat tembok yang mengelilingi area ini. Saat ia menginjak rumput, kepalanya langsung meledak begitu aja. Mau gak mau, Eddie dan Justin harus tetap berlari apapun yang terjadi. Kesulitan tentunya lebih terasa bagi si Eddie, karena ia harus tetap berlari menggunakan tongkat bantuan. Dalam jangka waktu singkat, yang tersisa masih ada 72 orang. Saat berlari, Justin melihat seorang wanita yang terjatuh dari tangga. Ternyata wanita itu adalah pelajar yang bersama adiknya tadi. Eddie dan Justin membawa kakak dan adik itu ke sebuah ruangan. Mereka bertanya kepada Justin dan Eddie, "Di mana ayah dan ibuku?" Justin pun tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, karena bahasa mereka bahasa Mandarin. Justin pun langsung menyuruh kakak dan adik itu untuk tenang. Justin berkata, "Kami akan mencari bantuan." Pada saat Justin dan Eddie pergi, ternyata kakak perempuannya tidak ingin ditinggal oleh mereka. Ia dan adiknya memohon untuk tetap di sini menemani mereka. Lalu, Justin pun menitip pesan kepada anak laki-laki itu, "Kamu harus bisa menjaga kakakmu. Aku tahu kamu bisa. Aku tahu kamu kuat. Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja." Lalu, mereka pun mengiyakan perkataan Justin. Justin yang berlari bersama Eddie pun tiba-tiba berhenti dan teringat kakak adik tadi. Ia merasa tidak bisa meninggalkan mereka berdua begitu saja. Saat Justin ingin kembali, ia ditahan oleh Eddie. Eddie berkata bahwa semakin banyak kita berhenti, maka kita akan dilewati oleh peserta lain. Pada akhirnya, Justin pun tidak jadi kembali dan ia tetap lanjut berlari. Kemudian, Justin dan Eddie tiba di sebuah sekolah dan bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta itu berkata, "Mungkin kita sedang diuji oleh Tuhan." Seiring mereka mengobrol, bisikan angka terus terdengar secara cepat. Seketika itu juga mereka pun berlari lagi. Saat semua sedang panik, terlihat ada seorang pria muslim yang sedang sujud dan berdoa di tengah jalan.
Lalu mereka pun tiba di sebuah gereja dan harus tetap berlari. Tapi, pendeta itu malah berhenti dan meniatkan diri untuk berdoa. Secara tidak sadar, ia telah melewati jalur perlombaan. Pendeta itu pun langsung kejang dan kepalanya pecah secara tragis. Saat pendeta itu tewas, bisikan angka 61 pun langsung terdengar. Scene berikutnya, Justin dan Eddie sudah sampai di garis start awal. Dari kejauhan mereka melihat si kakek tua terbaring di tengah jalan. Justin langsung menolong kakek itu untuk berdiri. Terlihat juga, sepasang tunawicara itu juga sudah melewati garis start. Justin pun berkata kepada kakek itu, jika kakek terlewat satu kali lagi, maka kakek akan mati. Berikutnya, mereka tiba di sebuah rumah dan berencana untuk menetap di rumah itu. Mereka menempatkan si kakek di teras belakang dan Eddie berjaga di pintu keluar. Justin berjaga di pintu masuk dan menyuruh orang yang lewat untuk menetap di rumah ini. Tujuan mereka sebenarnya adalah untuk melindungi si kakek agar ia tidak dilewati oleh semua peserta. Maka dari itu, Eddie bertugas untuk menghalangi pintu keluar. Justin yang sedang bersama sepasang tunawicara pun bertanya kenapa kalian bisa di sini. Lalu mereka bercerita bahwa tadinya mereka sedang membahas perilaku-perilaku orang di kota. Mereka berdua sedang melihat wanita gelandangan dan juga pendeta yang menghampiri wanita itu. Terlihat juga si kakek tua yang tidak bisa berjalan berada di sekitar mereka. Pria tunawicara itu pun berargumen, coba kamu lihat pendeta itu. Mungkin pendeta itu hanya berpura-pura baik, padahal ia adalah pemerkosa anak. Lalu pria tunawicara itu juga berargumen lagi, dari 80 orang di kota ini, mungkin separuhnya adalah orang jahat. Mereka juga melihat seorang ibu hamil dan berkata mungkin bayi di dalam perut itu tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Namun tiba-tiba, mereka melihat cahaya terang dan langsung terbawa ke tempat ini. Saat semua orang sedang menunggu, tiba-tiba ada seorang pria berbaju kuning yang mengajak Eddie berbicara. Lalu pria itu mendorong Eddie dan Eddie pun terjatuh. Pria berbaju kuning itu pun langsung berlari dan seketika itu juga, kepala si kakek langsung pecah begitu saja. Justin langsung berlari mengejar pria berbaju kuning itu sekejang-kencangnya. Di sisi lain, kakak dan adik yang menunggu kedatangan Justin pun masih heran kenapa Justin belum datang juga. Jika si pria berbaju kuning melewati kakak dan adik itu, maka sudah dipastikan kakak dan adik itu akan tewas mengenaskan. Saat kakak dan adik itu ingin pergi, si adik pun mendengar suara Justin dari kejauhan. Adik dan kakak itu pun senang karena Justin ternyata memang kembali untuk mereka. Padahal, Justin sedang mengejar pria berbaju kuning. Justin pun melompat untuk menghentikan pria berbaju kuning itu, namun tangan Justin tidak bisa meraih baju pria itu. Alhasil, kepala kakak dan adik itu langsung pecah begitu saja. Pria berbaju kuning itu terus berlari kencang dan melewati orang-orang yang ada di depannya. Semua orang yang dilewati pria itu langsung pecah juga kepalanya. Yang tersisa kini tinggal 42 orang. Terlihat juga ada seorang ibu hamil yang sedang menahan rasa sakit di dalam perutnya. Namun, pria berbaju kuning sudah sampai di tempat ibu hamil itu. Pria itu juga merasakan tendangan bayi di dalam perut itu. Seketika itu juga, pria itu berdiri dan berkata, "Aku minta maaf, aku tidak akan mempertaruhkan hidupku untuk orang lain." Ibu hamil itu pun kaget dan memohon agar pria itu tidak melewatinya. Tapi apa daya, pria berbaju kuning itu lewat begitu saja tanpa dosa. Kandungan beserta kepala si ibu langsung pecah begitu saja. Isi perut ibu itu beserta bayi